Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan guru SMA Negeri 9 yang bernama Ardilah. Hari ini Bapak akan menerangkan di kelas 11 mengenai integrasi dan reintegrasi. Baik, sebelum menerangkan materi ini, ingat subscribe dan like and share. Baik, kita mulai pelajaran ini, yaitu mengenai integrasi dan reintegrasi, yang mana ini pembahasan KD 5, materinya yaitu integrasi dan reintegrasi. Baik, pengertian integrasi. Integrasi sosial menurut KBBI adalah pembauran sesuatu yang tertentu sehingga menjadi kesatuan yang utuh dan bulat. Di sini maksud pembauran artinya bermacam-macam di dalam masyarakat, tingkah laku manusia yang mana akan menjadi satu kesatuan sehingga utuh menjadi bulat, maka disebut integrasi sosial. Sedangkan yang lain, integrasi sosial adalah proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Jadi di sini yang dimaksud dengan integrasi sosial artinya menyesuaikan beberapa unsur. Unsur itu apa di sini? Yaitu perbedaan-perbedaan yang ada pada masyarakat. Perbedaan itulah yang akan disesuaikan antara unsur satu dengan unsur yang lainnya. Sehingga satu sama lain perbedaan itu akan menjadi satu kesatuan. Itu disebut integrasi sosial. Pengertian yang lain. Integrasi sosial ini bisa terbentuk karena adanya kompromi, toleransi, kesempatan yang seimbang, sikap yang saling hormat, menghormati, dan lain sebagainya. Nah, di sini letaknya bahwa bisa terbentuk apabila integrasi sosial itu adanya kompromi. Kompromi itu satu sama lain. Membicarakan apa yang dipermasalahkannya. Toleransi satu sama lain artinya ya bertoleransi, saling hormat menghormati sehingga imbang. Bisa juga integrasi dalam sebuah perkawinan campur. Terdapat unsur-unsur perbedaan yang kemudian menyatu dengan cara berkompromi atas perbedaan tersebut sehingga terjadi keserasian fungsi dalam hidup. Arti keserasian fungsi dalam hidup artinya dalam perkawinan antara pihak laki-laki dengan pihak wanita dia beda pendapat, tetapi di situ perbedaan itu sebagai fungsi hidup sehingga menyatu bisa dijadikan sebagai integrasi.
Macam-macam integrasi di sini ada. Integrasi nasional. Apa yang dimaksud dengan integrasi nasional? Adalah penyatuan atau pembaharuan atau pembauran suatu bangsa sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Ada macam pengertian integrasi nasional. Dilihat dalam makna politis. Dilihat integrasi dari makna politis. Integrasi nasional adalah sebuah penyatuan berbagai kelompok sosial yang budaya ke dalam kesatuan wilayah nasional yang akan membentuk sebuah identitas nasional. Apa maksud daripada identitas nasional di sini? Artinya setiap politik ia mempunyai identitas atau mempunyai pemahaman dimensi subjek di dalam politik tersebut. Apa itu? Pengertian daripada identitas. Artinya seseorang politik ia mempunyai gambaran-gambaran mengenai ide-idenya mengenai berbagai integrasi di dalam suatu kelompok. Secara antropologi, integrasi nasional adalah sebuah proses penyesuaian dengan unsur-unsur kebudayaan yang berbeda sehingga akan mencapai suatu keselarasan fungsi yang ada di dalam kehidupan masyarakat. Jadi kalau antropologi ini dia menyesuaikan budaya. Budaya itu apa? Setiap suku atau individu pasti dia punya budaya. Karena budaya itu hasil karya cipta manusia. Integrasi nasional merupakan konsep penting yang perlu dipahami setiap warga negara. Poin-poin yang dipelajari dalam integrasi nasional antara lain syarat, faktor pembentuk dan penghambatnya. Sehingga bisa dirangkum bahwa dalam integrasi nasional, yaitu rangkuman mengenai pengertian integrasi nasional menurut para ahli, yaitu syarat, faktor pembentuk dan penghambat seperti dilansir dalam zona atau di sini guru pendidik. Berikut di sini membahas mengenai reintegrasi atau pengertian reintegrasi. Menurut para ahli, yang pertama mengenai reintegrasi sosial. Sarjono Sukamto, ia berpendapat mengenai reintegrasi. Reintegrasi adalah proses pembentukan kembali norma-norma dan nilai-nilai baru untuk menyesuaikan diri dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang mengalami perubahan. Reintegrasi terlaksana apabila norma-norma atau nilai-nilai baru telah melembaga atau institusionalis dalam diri warga masyarakat. Reintegrasi bertujuan untuk mengembalikan keadaan yang diinginkan sesuai dengan tujuan persatuan dan keutuhan dalam masyarakat setelah terjadi disintegrasi. Maksudnya di sini reintegrasi adalah proses pembentukan kembali norma-norma. Maksudnya di dalam pembentukan norma-norma ini artinya
lembaga-lembaga dibentuk norma-norma yang tidak sesuai, maka direvisi aturan-aturan atau norma-norma sehingga norma-norma itu sesuai dengan nilai-nilai dalam lembaga tersebut, baik di masyarakat, baik di institusi, sehingga dalam perubahannya itu semua norma yang ada artinya disesuaikan dengan lembaga. Itu merupakan reintegrasi. Karena di sini reintegrasi terlaksana apabila norma-norma atau nilai-nilai baru telah melembaga. Artinya kalau norma-norma yang dibentuk yang baru itu artinya sudah sesuai dengan lembaga, maka terbentuklah suatu integrasi yang mana reintegrasi ini tujuannya untuk mengembalikan keadaan yang diinginkan sesuai dengan tujuan persatuan dan keutuhan masyarakat setelah terjadi disintegrasi. Apa yang dimaksud dengan disintegrasi? Artinya di sini satu sama lain saling mengeklaim atau satu sama lain berkonflik sehingga tidak ada kenyamanan, namanya disintegrasi. Kalau menurut Pius A. Partanto dan M. Dahlan Al-Bari, reintegrasi sosial adalah kembali ke kondisi sebelum terjadi konflik atau pemecahan. Dengan demikian, reintegrasi merupakan suatu proses sosial dalam menyatukan kembali pihak-pihak yang berkonflik untuk berdamai atau bersatu kembali seperti kondisi sebelum terjadi konflik. Jadi reintegrasi itu artinya, lalu menurut Pius atau Al-Bari di sini mengatakan kembalikan semula biar keadaannya kembali aman, tapi tidak berkonflik. Sedangkan menurut Albert Hikmar, reintegrasi adalah perubahan yang terjadi dalam masyarakat disebut perubahan sosial, yaitu gejala umum yang terjadi sepanjang masa. Pada setiap masyarakat, perubahan itu terjadi sesuai dengan hakikat dan sifat dasar manusia yang selalu ingin mengadakan perubahan. Karena kebosanan manusia merupakan penyebab dari perubahan tersebut. Nah, kalau ini beda lagi nih kalau menurut Albert atau Hikmar, bahwa dia mengatakan bahwa reintegrasi itu adalah adanya suatu perubahan. Karena suatu perubahan itu adalah hakikat atau sifat dasar. Hakikat itu apa? Yang sebenarnya seperti itu. Apa yang ada hakikat begitu, maka memang itu adalah sifat dasar manusia. Jadi perubahan itu adalah hal yang wajar sehingga reintegrasi selalu ada. Menurut Albert Hikmar. Ada kesimpulan di sini. Apa kesimpulannya? Reintegrasi sosial adalah sebagian upaya untuk membangun kepercayaan, modal sosial, dan kohensi sosial akibat adanya disintegrasi dan disorganisasi sosial, walaupun bukanlah sebuah proses yang mudah, cukup sulit, dan menekan waktu yang lama dalam perwujudannya. Lanjut. Di sini ada lagi nih. Reintegrasi, pengertian integrasi sosial. Sukamto mengatakan bahwa proses reintegrasi adalah proses pembentukan kembali nilai dan norma untuk penyesuaian diri dengan lembaga-lembaga yang telah berubah. Lihat di sini. Ada gambar. Gambarnya ini yaitu
kelompok-kelompok. Kelompok-kelompok ini arti untuk menyesuaikan aturan-aturan yang ada pada lingkungan tersebut. Bagaimana solusinya? Gambar ini. Ini namanya gambar reintegrasi sosial. Karena ini ingin mewujudkan suatu nilai-nilai di dalam lembaga sehingga dijadikan sebagai norma. Sini ada lagi integrasi dan reintegrasi. Lihat di sini satu sama lain bergandengan. Nah, kesimpulan integrasi adalah proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Jadi gambarnya manusia banyak saling bergandengan. Nah, maka manusia ini artinya otaknya beda-beda sehingga disatukan. Bagaimana caranya? Pola pandangnya disesuaikan dengan proses penyesuaian dari unsur-unsur tersebut. Nah, ini gambar integrasi nasional. Artinya satu sama lain berpegang-pegangan. Nah, ini dalam ukhuwah bersatunya dalam sekolahan SMA Islam. Sabiqillah. Satu sama lain duduk, ini adalah integrasi. Nah, ini gambar integrasi. Nah, ini pengertian integrasi dan reintegrasi. Orang demo dengan, lihat di sini ada demo. Demo ini artinya aturan-aturan yang nggak cocok sehingga dia demo dalam pemerintahan sehingga ingin didengar sehingga terbentuk norma-norma apa yang dia inginkan. Maka demo dan sebagainya itu adalah suatu bentuk reintegrasi. Oke, bisa dipahami? Mudah-mudahan bermanfaat. Untuk apabila ada kesalahan dalam penyampaian, mohon dimaaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.